Shalom, Kak. Shalom. Apa kabar hari ini? Shalom, Kak. Yes. Oke ya, kita kembali lagi bersama dengan Kak Isya dan Kak Dede ya. Minggu lalu Kak Isya dan Kak Dede, minggu ini juga Kak Isya dan Kak Dede. Jadi ya pasti nggak bosan kan ngeliat kita berdua ya, karena kita semangat banget. Iya, semangat banget. Oke, sambil menunggu teman kita yang masuk, adik-adik, kita mau buka ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau mengucap sama berkat Tuhan, sama kasih Tuhan. Minggu ini kita dikasih kesehatan, kita Dede. Dikasih kesempatan bisa ibadah Zoom. Nah, betul. Terus dikasih sukacita yang pastinya. Terus berkat yang baru juga dikasih ya. Nah, itu semua berkat kasih Allah adik-adik ya. Jadi harus bersyukur ya. Untuk itu kita mengangkat satu pujian kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allahku. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada seperti kasihmu. Bersyukur, karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Tuhan. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi aku. Tak ada kasih seperti kasihmu. Bersyukur, karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Bersyukur, karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Yuk kita mau berdoa. Semuanya tangannya. Lepas tangannya semua, tutup mata. Bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih Allah sepanjang hidup kami.
Karena itu Bapak, karena berkat kasih Allah, kami masih diperbolehkan, masih beribadah sekolah minggu Bapak. Terima kasih untuk kesehatan, berkat sukacita yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan juga sudah menyertai kami dari hari Senin hingga sampai pada hari Minggu ini Bapak. Tuhan, tiba saatnya kami mau membuka ibadah kami. Biarlah Tuhan yang memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah segala pujian kami, kesaksian kami itu dapat menyenangkan hati Tuhan. Juga Tuhan berkati teman-teman kami yang belum join, mungkin ada kendala internet, tetap Tuhan yang memberkati tetap. Terima kasih Bapak. Hanya dalam nama-Mu kami selalu bersyukur dan berdoa. Amin. Oke, Kak Dede, apakah Kak Dede hari ini ngerasa bahagia? Bahagia sekali. Kenapa bahagianya? Karena kakak sama. Oke. Terus kakak masih bisa join di sekolah minggu dan ketemu kalian walaupun virtual. Ya, yang penting masih ngelihat muka adik-adik ya. Iya, kita nggak sabar nih. Siapa tahu suatu saat nanti kita bisa ketemu langsung. Amin. Ya, kita doakan aja adik-adik ya. Biar nanti kita bisa kembali ibadah bareng-bareng berkumpul di gereja ya. Adik-adik bisa ketemu temannya lagi nih yang udah lama gak ketemu. Iya. Nah, oke. Sebelum itu, saya juga merasa bahagia banget pastinya ketemu adik-adik semua. Nah, kakak juga yakin adik-adik juga pasti bahagia. Nah, untuk itu saya mau lihat senyumnya adik-adik semua nih. Mana? Kasih senyumnya. Kasih senyumnya ya ke teman-temannya, ke kakak-kakak sekolah minggunya ya. Nih, kasih senyumnya adik-adik ya. Mana nih? Senyumnya pasti kalau ibadah udah sikat gigi, ya kan? Udah cuci. Walaupun belum mandi mungkin ya, tapi setidaknya udah cuci muka, udah sikat gigi. Jadi jangan malu-malu ya. Kasih senyumnya ke kakak-kakak dan teman-teman semua ya, karena kita bahagia. Untuk itu kita angkat satu pujian hari ini merasa bahagia. Hari kurasa bahagia. Berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih. Dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk tangannya. Oh, sahabatku, saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, sahabatku, saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini merasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan
tarik nafas dulu ya. Nafas ya. Kita udah lama nggak olahraga kayaknya. Iya. Di rumah aja. Nah, mungkin karena terlalu bahaya hari ini ya, jadi nafasnya perlu banyak-banyak ya. Harus nafas. Harus sabar. Oke ya. Nah, di sini siapa yang tadi kan kita bicara soal kasih nih adik-adik ya. Iya. Nah, kalian ngerasa gak kalau kasih Tuhan itu tuh sangat indah. Sangat indah ya. Iya. Walaupun kita nggak ngelihat Tuhan secara fisik, tapi kasih Tuhan itu sangat indah. Iya, kita cukup merasakan aja tuh pasti kita udah ngerasa indah ya kan. Aku. Nah, untuk itu kita mau angkat satu pujian. Kasih Yesus indah indah, oh indah. Kasih Yesus indah indah, oh indah. Kasih Yesus indah indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus indah indah, oh indah. Kasih Yesus indah indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang langit, lebih indah dari di padang. Oh Yesus, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesus. Oke, ya kita mau buka doa Kesaksian. kesaksian. Silakan adik-adik yang mau bersaksi ya, bisa sebutin namanya ya biar Kak Ica dan Kak Dede tahu ya. Silakan. Saya Kak. Namanya? Gabe Kak. Oke, Gabe mau nyanyi lagu apa? 12 murid Yesus. Oke, boleh. Silakan Gabe. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Tadeus, Matius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Oke. Terima kasih Gabe. Tuhan Yesus memberkati. Oke, ada lagi? Ada lagi? Ya Kak. Saya Kak. Ada Audrey. Ada Audrey. Aku dulu. Boleh? Oke. Boleh. Aku mau nyanyi lagu Cingkong yang itu. Singkong badannya besar. Oh, bingung. Ya. Oke, silakan Natasha. Besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Gajah, matanya sipit, tapi aneh kakinya. Tapi aneh matanya sipit, lebih aneh binatang siput. Kemana-mana rumahnya Halo. Udah, oke. Terima kasih. Audrey, sekarang? Oke. Oke, terima kasih Natasha. Ada lagi yang lain? Adik-adik? Kak. Sebutin namanya. Jeges. Jegas, mau nyanyi lagu apa Jegas? KASIH. Oke, silakan Jegas.
K-A-S-I-H K-A-S-I-H kasih 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 itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Yeay, terima kasih, Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Ada lagi? Saya Kak. Sebutin namanya. Siapa? Ada lagi? Kasih Kak. Ada. Sebutin namanya. Kasih nanyanya apa? Setinggi-tinggi jalan gitu. Oh, sama Ivan. Nyanyi lagu apa? Oh iya. Tinggi-tinggi jalan. Iya, mesti oh, kapan kasih Yesus? Kasih Yesus. Oke, terima kasih Ashila, Ivana, Tuhan Yesus memberkati. Ada lagi? Satu lagi mungkin? Ada? Satu lagi? Oke, mungkin sudah tidak ada lagi ya. Cukup banyak juga ya hari ini. Terima kasih adik-adik yang sudah memberikan kesaksian. Ditunggu ya bagi adik-adik yang belum pernah atau baru sekali-sekali memberikan kesaksian ya, biar kita juga saling kenal. Oke, selanjutnya untuk persembahan ya. Sebelumnya Kak Isya mau mengucapkan terima kasih untuk mama papa, oma opa yang sudah memberikan persembahan untuk mendukung ibadah sholat minggu kita. Nah, bagi mama papa, oma opa atau adik-adik yang memberikan persembahan bisa dikirimkan ke nomor rekening yang tertera di layar ya, Bank BCA atas nama Stefani ya, Kak Stefani yang biasa bawa ujian. Oke. Silakan Dek. Adik-adik, kita harus berterima kasih kepada Tuhan karena Dia baik banget buat kita, dan cara berterima kasih kita adalah mempersembahkan hidup kita. Dan hari ini kita mau belajar firman Tuhan yang nantinya bikin kita jadi tahu bagaimana cara mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Oke, sekarang kita mau angkat pujian Betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku.
memilikiku, hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan, persembahanku, hidupku, jiwa dan ragaku, Bapakku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan hanya ini Tuhan, dalam permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, Bapakku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Yuk kita mau bersatu dalam doa, kita mau dengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau kami sudah boleh memuji Tuhan dan memberikan kesaksian Bapak. Tiba saatnya kami semua mau duduk manis mendengarkan firman Tuhan. Berkati telinga kami Bapak, berkati mata kami, berkati mulut kami Bapak. Biarlah kami bisa fokus untuk mendengarkan firman Tuhan dan mungkin dijawab setiap pertanyaan nanti yang akan diberikan oleh kakak sekolah minggu kami Bapak. Tuhan juga berkati kakak sekolah minggu yang akan membawakan firman-Mu, biar dia sampaikan ini itu semua datangnya dari Tuhan. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama-Mu kami selalu bersyukur dan berdoa. Amin. Oke, silakan bisa masuk ke kelas. Silakan, selamat belajar, selamat belajar. Halo. Halo. Ayo kakak. Shalom Gabi, shalom Kakak. Halo Viola. Nathanael dan Cecil, shalom Audrey dan Natasha, Shalom, shalom. Noel, shalom Christine dan Mana nih? Kakak Audrey sama Natasha. shalom Kok bangkunya kosong? Oke. Sudah semua ya? Oke, ada Bang David nih. Ada Mas Moses, ada Kak Christine, Gabriel, Kakak Cleo, mana Noel? Noel, Kak Sila, Ivana, Kak Audrey, Natasha, Bang Edgar, Viola, Nathan, dan Gabe. Oke. Siap ya? Kita akan lanjut ibadah hari ini dengan belajar firman Tuhan. Oke. Yuk, kita mulai. Oh, ada Farel. Halo Farel. Oh, dapat. Dalam suara. Oke. Kalian share dulu ya. Ada Mas Gabrian dan Keonatan. Apa? Kalau mama tahu. Coba apa? Orang pikir.
Oke, semua udah kelihatan belum ya? Kak Novi, teman-teman Kalek, semua Sudah, Kak. untuk udah ya? Ya, Thank you. iya. Nah, kita mau mulai aja ya. Pada hari ini masih berhubungan dengan minggu lalu ya teman-teman. Jadi kalau minggu lalu ada cerita tentang siapa? Coba yang masih ingat minggu lalu tentang siapa? Mimpi Yang masih kita Firaun. bahas nih tentang mimpi Firaun. Wah, minggu lalu tentang mimpi Firaun atau minggu ini? Kemarin tentang mimpi Firaun, Kak. Kemarin tentang mimpi Firaun. Benarkah? Kayaknya kurang deh. Kurang tepat deh. Bukan mimpi Firaun ya. Tapi lebih tepatnya mimpi hamba-hamba dari Firaun. Nah, sebelum Kalek mulai untuk pembahasan firman Tuhan hari ini, teman-teman, semua boleh coba raise hand. Nanti dipantau oleh Kak Ica sama Kak Novi. Coba silakan. Siapa aja yang udah bisa raise hand, silakan. Oke, wah, ada 4 orang nih. Yang lain bisa raise hand. Kita ada rame loh, tapi baru 4 orang yang bisa raise hand. Oh, udah 5, 6. Oke. Udah makin banyak ya. Berarti semua udah bisa raise hand 7 orang. Oke, silakan turunkan raise hand-nya. Kita mau mulai firman Tuhan diawali dengan kuis tentunya, oke? Kuis Alkitab, Mah. Mah. Kuis Alkitab. Nah, tar dulu. Yang tangannya masih diangkat boleh diturunin. Nanti nggak dianggap loh untuk gilirannya dapat kesempatan untuk menjawab. Berarti Mama, tadi kan aku itu bilang Teteh, Mama. Oke, udah siap Mama, untuk mendengarkan pertanyaannya? aku bilang ke Teteh. Pasti Teteh nggak bisa pertanyaan. Bener bisa nggak boleh lagi. Kok gitu? Nah, pertanyaan pertama, siap-siap. Kurin. Pertanyaan pertama adalah, nanti Kak Novi bantu perhatikan siapa yang jawab ya Kak Novi. Thank you. Oke, Kak. Pertanyaan pertama. Pertanyaan. Berapa orang yang di dalam penjara bersama Yusuf? Saya Kak Gabe. Noel, Kak. Siapa? Noel. Oke, Noel. Berapa orang Noel? Moses. Berapa Noel? Moses, Kak. Sebentar ya. Gimana Kak Nov? Kak, maaf, kenapa gambarnya itu ada ketutupan gitu ya, Kak? Kotak-kotak gitu. Iya. Oh, sengaja ya? Ketutupan. Oh, sengaja. Gimana? Siapa lagi Kak Nov? Noel? Noel nggak bisa? Moses, Kak. Oke, Moses. Silakan Mas Moses. 2. Ada 2. Kita lihat ya. Wah, keren-keren. Ada 2 orang. Nah, 2 orang ini juga dihukum oleh Raja Firaun sehingga bertemu dengan Yusuf di dalam penjara. Nah, 2 orang ini, Kalek mau ingetin sekalian ya, 2 orang ini adalah hamba pelayan dari Raja Firaun, yaitu juru minuman dan juru roti. Oke, siap-siap. Pertanyaan kedua. Oke, Kak Novi ntar
Patau minta lagi. Tolong jangan. itu dulu Pak, turunin dulu license-nya. Oke, turunin yuk. Turunin dulu. Thank you. Noel. Berarti Noel nggak ikutan ya, karena nggak turunin raise hand. Oke. Pertanyaan kedua. Oke, siap-siap. Ya sudah 2021. Apa mimpi juru minum? Gabe Kak. Silakan jawab dengan jelas ya. Oke, Gabe, silakan. Gabe. Ayo, Abang Gabe, silakan. Dari membawa piala berisi anggur kepada Firaun. Oke, thank you Gabe. Mungkin nanti jawabannya bisa benar-benar dipelajarin sendiri ya. Oke, benar. Mimpinya adalah dia melihat anggur, lalu ada yang memeras ke dalam cawan. Dan sehingga cawan itu diberikan juga kepada Firaun. Oke, itu mimpi dari juru minum. Thank you, Gabe. Tadi ada Mas Moses, sekarang Gabe. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Turunin dulu Siap? Natasha Audrey. Gabe, license-nya dimatikan. Oke. Gabe. Oke, siap ya. Pertanyaan ketiga nih, pertanyaan terakhir untuk minggu ini. Kita lanjut. Juru pelayan apa yang dihukum raja? Ya. Cleo Kak. Oke, Kakak Cleo. Silakan. Apa jawabannya? Guru roti, Kak. Juru roti. Wah, fabulous, fabulous. Thank you semua ya. Jadi, juru minum setelah diartikan mimpinya oleh Yusuf, ternyata mendapat kesempatan kembali untuk melayani Raja Firaun. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Siap-siap perhatikan firman Tuhannya dengan baik. Kalau ada yang bisa nulis, mau dicatat. Jadi sehingga ke depannya ketika ada kuis atau ada pertanyaan, bahkan di rumah bisa cerita ke kakak, ke adik, firman Tuhan yang didapat itu sungguh sangat lebih baik. Terima kasih teman-teman. Nah, jadi kita lanjut ceritanya adalah, nah setelah 2 tahun berlalu, sejak juru minuman dikembalikan ke posisinya oleh Firaun, nah, dan selama itu pula ternyata teman-teman, Yusuf dilupakan. Padahal juru minuman sudah kembali ya ke posisinya sebagai hamba, tidak lagi dihukum. Pada waktu itu Yusuf padahal udah inget ya, udah ingetin, engkau sekiranya nanti udah kembali, tolonglah ingat aku di dalam penjara ini sehingga sama-sama bebas. Tetapi ternyata dilupain teman-teman. Kasihan Yusuf oleh juru minuman ini sampai lama 2 tahun lamanya. Kayak kita nih udah 2 tahun nih pandemi, kita bisa hanya ibadah di rumah. Nah, suatu kali kita lihat tuh gambarnya. Firaun bermimpi dan mimpinya aneh banget sampai dia bingung seharian. Duh, saya mimpi apa ya? Kok aneh banget? Kira-kira siapa sih yang bisa menerjemahkan mimpi saya ini? Dia panggil semua pejabat-pejabat istana, penasehat, bahkan pada saat itu bangsa Mesir masih percaya kayak dukun-dukun gitu ya, ahli-ahli mimpi, penafsir-penafsir mimpi. Tetapi semua orang yang ada di tanah Mesir, sampai orang-orang pintarnya, nggak sanggup, nggak ngerti gimana caranya menerjemahkan mimpinya Raja Firaun. Nah, lalu datanglah juru minuman ini. Masih ingat ya yang tadi Kalek barusan cerita, juru minuman ini mantan di penjara. Juru minuman ini melihat Raja Firaun, loh kok termenung aja raja ini. Lalu dia bertanya kepada raja, Raja, ada apa gerangan? Nih,
saya kasih minuman supaya lebih semangat lagi. Tapi raja diam aja bingung. Akhirnya raja pun bercerita kepada juru minuman ini. Saya bingung, setiap orang yang ada di istana ini tidak tahu bagaimana arti dari mimpi saya itu. Tiba-tiba juru minumannya setelah 2 tahun melupakan Yusuf, langsung ingat, Raja, oh iya, saya baru ingat, ternyata saya punya seseorang yang saya kenal di dalam penjara. Orang itu adalah orang Ibrani, keturunan Ibrani. Ketika saya pun kembali ke dalam istana ini untuk melayani raja, itu karena dia dapat menafsirkan mimpi. Sehingga saya akhirnya beroleh deh kesempatan yang baru. Raja mendengarkan dengan seksama, dengan baik, lalu, boleh. Kita panggil orang itu dari dalam penjara. Mungkin dia bisa membantu saya seperti membantu kamu, kata Raja Firaun. Lalu dipanggillah Yusuf ke dalam penjara. Tetapi lucunya nih adik-adik, tahu nggak? Raja Firaun itu tidak menceritakan apa-apa kepada Yusuf. Tetapi hanya bertanya, kamu bisa nggak mengartikan mimpi saya? Lalu pun kata Yusuf menyampaikan sesuatu yang luar biasa kepada Raja Firaun. Raja, kalaupun saya bisa menafsirkan mimpi raja, itu bukan berarti saya sanggup, tetapi hanya Tuhanlah, hanya berkat Tuhanlah yang sanggup menerjemahkan maksud dari mimpi raja selama ini. Yusuf berkata demikian kepada Raja Firaun. Raja Firaun sampai mendengarkannya dengan baik. Kira-kira apa ya arti pesan itu? Baiklah, saya tunggu apa yang akan kau sampaikan kepadaku, kata Raja Firaun. Oke, Yusuf pun akhirnya menyampaikan isi mimpi dari Raja Firaun itu, teman-teman. Nah, mimpinya adalah ketika raja lagi tidur, raja sedang melihat di pinggir danau Sungai Nil, di pinggir Sungai Nil itu ada lembu-lembu yang sangat tambun atau sangat gemuk atau sangat berisi. Jumlahnya ada 7 nih, teman-teman. Ingat ya, jumlah lembunya ada 7. Tetapi ketika lagi makan baik-baik, tanpa disengaja datanglah 7 ekor lembu juga yang kurus-kurus. Lagi makan, gitu kan. Lalu tiba-tiba ada nih lembu yang berjumlah 7 juga memakan lembu yang gemuk-gemuk tadi. Parah banget ya teman-teman. Bedanya jauh banget tuh. Ada kerbau atau sapi atau lembu yang gemuk ini dimakan oleh lembu yang kurus-kurus, tetapi setelah memakannya pun lembu-lembu yang kurus ini tidak juga berubah, tapi tetap saja kurus, teman-teman. Raja Firaun makin bingung. Kenapa ya, maksudnya apa cerita itu? Lalu dilanjutkan oleh Yusuf, dan yang dimaksud dengan 7 bulir gandum yang berbentuk baik, berisi dengan baik, tiba-tiba datang pula 7 benih yang rusak, yang kosong, yang jelek, memakan 7 benih bulir-bulir gandum yang kurus ini pun, maka ada sesuatu yang akan terjadi di tanah Mesir. Raja Firaun makin bingung. Saking bingungnya teman-teman, akhirnya si Yusuf pun menceritakan arti dari mimpi tersebut. Nah, begini Raja Firaun. Setelah 7 tahun di tanah Mesir diberikan Tuhan kelimpahan, maka orang Mesir pun harus menghadapi 7 tahun kelaparan.
Dan akhirnya Raja Firaun dan semua orang yang di istana yang mendengar arti mimpi dari Yusuf tersebut merasa takut, merasa bingung. Aduh, gimana itu? Kok bisa-bisanya selama itu nanti kita akan hidup susah, selama itu kita akan hidup kelaparan. Bagaimana rasanya? Tetapi Yusuf berkata demikian. Tenang Raja, walaupun nanti akan datang masa 7 kelaparan, tetapi Raja mempunyai kesempatan dan seluruh rakyat Mesir 7 tahun masa kelimpahan. Nah, kiranya Raja memanggil dan menempatkan seseorang yang mampu mengelola kekayaan, mengelola hasil panen selama 7 tahun kelimpahan tersebut. Sehingga nanti ketika datang masa 7 tahun kelaparan, rakyat Mesir tidak mengalami kesusahan. Caranya gimana Raja? Kiranya 1/5 setiap tahun hasil panen di tanah Mesir disimpan Raja di lumbung-lumbung yang besar, supaya untuk memiliki persediaan di waktu-waktu mendatang. Nah, ketika Raja mendengar hal itu, wah, boleh juga nih Yusuf nih. Keren. Dia sungguh sangat pintar. Bukan hanya orang yang diberkati untuk bisa menafsirkan mimpi, tetapi orang yang mampu mengelola masa-masa kelimpahan suatu saat nanti. Oke, baiklah. Lalu dipanggillah Yusuf menjadi seseorang pembesar yang mewakili Raja Firaun di tanah Mesir, yang nantinya akan mengelola, akan mengumpulkan bahan-bahan makanan selama 7 tahun kelimpahan di tanah Mesir, supaya orang-orang Mesir, raja, dan rakyat semuanya selama 7 tahun kelaparan tidak mengalami namanya masa-masa kelaparan, masa-masa kesusahan adik-adik. Nah, Khalid mau cerita juga nih buat adik-adik. Kalau saat ini mungkin adik-adik masih kecil nih, belum bekerja, tetapi Khalid mau ingetin, dengan cerita dari Yusuf ini, berarti di saat kita masih muda, di saat kita masih ditemani mama papa, dan segala hal dipersiapkan dengan baik, adik-adik juga harus seperti Yusuf, mulailah melakukan hal yang baik. Salah satu contohnya nih, ya. Halo? Ya. Untuk mempersiapkan tabungan dari kecil. Siapa nih yang udah sekolah, yang biasanya dikasih uang jajan? Nah, mulai tuh. Oh, betul. Ada Gabe, ada Noel, ada Cleo, ya kan? Ada Nathanael, ada Abang David, ada Kakak Christine. Tuh, banyak ya. Ada Farel yang udah sekolah. Nah, pastinya selain dibawain bekal sama mama, biasanya dikasih nih beberapa uang jajan. Nah, kalau kita mau belajar dari Yusuf hari ini, buat teman-teman Kalek di kelas batita sampai kelas kecil, coba yuk belajar nabung. Karena penting banget kita nabung dari masa kecil. Mulai aja tuh dari celengan ayam atau celengan plastik tuh, celengan plastik untuk kalian belajar nabung. Sedikit-sedikit, mulai dari 100, 1000, 5000, 10.000, seberapapun yang kalian sanggup bisa tabung, yuk kita mulai tabung. Karena seperti saat ini nih, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di tahun-tahun ke depan, baik secara pribadi kita semua, maupun terhadap mama papa yang sedang bekerja. Nah, kalau kita sudah mulai nabung, mungkin nih, luar biasa nih kalau teman-teman Kalek udah nabung jauh-jauh sebelum mendengar cerita firman Tuhan Yusuf ini. Nah, kalau saat-saat ini
kita lagi susah keluar, tiba-tiba masih punya kebutuhan, baik itu untuk sekolah, untuk beli pulsa tentunya, kuota, kita bisa bongkar tabungannya, tuh, bukankah luar biasa, bukankah sangat baik, bermanfaat ketika kita sudah mulai nabung. Jadinya papa mama tidak terlalu boros, tidak terlalu banyak pengeluaran untuk memberikan kita sesuatu yang kita butuhkan. Karena adik-adik, teman-teman Kalek di kelas ini sudah mulai belajar menabung. Sama seperti bangsa Mesir yang dengar-dengaran akan nasihat dari Yusuf. Sehingga mereka ketika mengalami masa-masa yang susah, mereka tidak perlu seperti orang lain. Mereka sanggup menghadapinya. Mereka sanggup menyediakan segala sesuatu dalam masa-masa yang sulit, yang seperti kita alami saat ini. Nah, Kalek mau share ayat dari Amsal 6, ayat 6 sampai 8. Nih, ceritanya dari Amsal. Ada kisah dari semut. Amsal 6, ayat 6 sampai 8. Kalek baca ya. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Nah, yuk kita mau sama-sama belajar dari kisah Yusuf ini dan sama hewan yang luar biasa yang Tuhan ciptakan, yaitu semut. Teman-teman mungkin lihat di rumah ada semut yang berbaris, kadang-kadang badannya sekecil itu, yang kadang-kadang kalau kita kesel, kita pitik, kita pencet, lalu kemudian bisa mati. Wah, tetapi mereka kerja keras loh adik-adik. Coba lihat deh, mereka bawa gula, ya kan, bawa gula yang besar dari badannya, mereka, ya kan, iya, dia bawa gula rombongan, satu semut, satu gula, rame-rame. Itu mereka lagi kerja loh adik-adik. Mereka lagi ngumpulin makanannya supaya nanti ketika di saat-saat susah, di musim-musim panas, di musim hujan, mereka bisa makan. Karena mereka kan nggak bisa keluar kalau lagi hujan. Takut hanyut. Apalagi kalau yang punya taman, ya kan, punya halaman yang ada bunga-bunganya. Lihat deh, kadang-kadang dia bawa serangga-serangga yang mati, dia bawa daun-daun kering yang besarnya lebih besar 20-100 kali lipat badannya. Tetapi dia rajin tiap pagi. Ada yang lihat semutnya absen, biasanya lewat tembok kita tapi nggak lewat. Oh, mungkin lagi liburan, lagi santai-santai. Enggak ya, kecuali dikasih kapur ya. Kecuali dikasih kapur ya. Tetapi mereka rajin ya tiap hari ya, lewat ya kan, di depan kita, di tembok kita, di tanah tanaman bunga mama kita gitu kan, lewat rajin kan. Nah, itu sebabnya Alkitab sampai memperhatikan bahwa kerajinan dari semut ini menjadi contoh buat kita anak-anak Tuhan, anak-anak manusia. Jadi seharusnya Kalek mau kasih tahu, kalau ada anak-anak sekolah minggu yang males-malesan untuk bangun pagi, berdoa, baca Alkitab, males-malesan, datang ibadah, padahal tinggal nyalain handphone, ya kan, cuci muka, gosok gigi, tetapi males-malesan, waduh, berarti kita kalah nih dari semua. Semoga anak-anak sekolah minggu di tempat ini nih, di kelas Kak Alek, Kak Novi, Kak Gren, Kak Ica, itu tidak seperti itu, melainkan semangat seperti semut ya, yang tetap rajin, tetap bijak perkataannya, sikapnya, bahkan lakunya, nggak ada males-malesan, nggak ada nanti-nanti gitu, nggak ada tidur-tiduran lagi ibadah gitu kan. Kalek berharap kita menyiapkan segala sesuatunya dari kecil. Nah, kalau yang tadi pertama contohnya tentang uang, adik-adik dan teman-teman Kalek harus rajin menabung. Kalek juga mau ingetin untuk menabunglah kesehatan. Oh Kak, menabung kesehatan, gimana caranya? Caranya
jangan kebanyakan makan makanan yang asin-asin micin, saus-saus abangan gitu kan, atau makan yang minyak-minyakan, makan yang lemak-lemak. Nah, nanti ketika kita gemuk, kita bukan lagi lucu ya adik-adik, kita nggak jadi lucu lagi, tetapi nanti makin lama makin gemuk, kita lari susah, olahraga ngos-ngosan, aku nggak bisa lari kali, aduh capek, aduh mau tiduran aja, mau minum es, aduh, nanti lama-lama sakit, ada yang sakitnya demam lah, ada yang sakit batuk lah, ada yang sakit pusing, ada yang sampai operasi amandel, itu ada di tenggorokan, karena sering radang, sering batuk, sering gatel, karena makannya ciki-cikian. Nah itu, Kalek. Aku kurang minum air terus kan, makanya masuk rumah sakit. Nah, betul, kurang minum air mineral ya, air yang bening ya kan, kurang minum air mineral, minumnya Coca-Cola, Sprite, teh pucuk, waduh, minumnya kayak gitu semua. Minumnya apa tuh ya, yang di KFC, di McDonald kayak gitu-gitu tuh yang ada krimnya, waduh, minumannya kayak gitu mulu. Nah, nanti makin lama numpuklah, menabung semua penyakit itu di badan kita, sehingga ketika kita tumbuh besar, kita nanti kurang konsentrasi, jadi males, orang yang sakit-sakitan, terus nggak bisa olahraga, itu kan, mau diajak jalan susah, diajak nanti jadi petugas bendera, atau main bola, atau main apa di luar, jadi susah. Nah, Kalek mau ajak teman-teman di yang kedua ini, menabung kesehatan. Cobalah makan makanan sehat, makan sayur, makan ikan, makan sop-sopan, ya kan? Jadi, yuk teman-teman, jadilah bijak. Perhatikan sikap kita. Sama seperti semut yang menyediakan segala sesuatu kebutuhannya di musim panas. Jadi tidak boleh malas-malasan. Oke. Kalian percaya, kalian semua sampai saat ini adalah anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang rajin, yang selalu menolong mama papa di rumah, yang selalu ingat kapan waktu belajar, kapan waktu istirahat, dan waktu main. Kalian percaya, kalian anak-anak yang sama seperti Yusuf, mau menjadi orang yang bijaksana, orang yang jadi berkat di tengah-tengah keluarga. Nah, ayat hafalannya adalah, perhatikan baik-baik, dipoto, diingat, ditulis ya. Kalek harap semua nanti memberikan ayat hafalan yang tepat ya. Amsal 21 ayat 20. Yuk kita membaca sama-sama. Amsal 21 ayat 20. Yuk, kita mau baca. Semua udah buka speakernya. Kelihatan ya di layar ya. Kita mau baca sama-sama ya. Oke. Tunggu. Kita baca bareng-bareng. Kita baca bareng-bareng ya. Tunggu ya Mas Moses. Oke, kita baca bareng-bareng. Mulai dari Amsal ya. 1, 2, 3. Amsal 21 ayat 20. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak. Tetapi orang yang bebal memboroskannya. Nah, Kalek ulang ya. Amsal 21 ayat 20. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Oke.
Terima kasih untuk teman-teman hari ini, buat adik-adik Kalek di kelas ini, kiranya menjadi anak-anak yang luar biasa, mau menabung, baik uang, terutama juga kesehatan, supaya kita menjadi orang bijak. Ketika suatu saat nanti Tuhan izinkan keadaan yang tidak baik, kita tetap memiliki segala sesuatu untuk kebutuhan kita. Oke, kita mau berdoa. Kita mau berdoa. Yuk. Kok ada bacaan thanks? Kita mau berdoa. Tutup matanya, lipat tangan. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat siang hari ini. Kembali kami belajar tentang Yusuf, di mana Yusuf menjadi orang yang Tuhan berkati dalam segala sesuatu di kehidupannya. Kami pun mau menjadi seperti Yusuf yang bijaksana, yang rajin, dan memperhatikan segala sesuatu dalam hidup kami. Baik kami peduli dalam hal uang, terutama juga kami peduli dalam kesehatan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau rajin, seperti kami telah belajar dari Yusuf, bahkan hewan terkecil semut di dalam firman Tuhan ini. Dan kami juga mau berdoa Tuhan, buat papa mama yang menyertai kami, memberkati kami hingga saat ini. Kami juga mau berdoa buat keluarga kami, kakak, adik kami, teman-teman kami yang ada di sini maupun yang belum hadir, dalam keadaan sakit, dalam keadaan susah, kami memberkati mereka, Tuhan yang tolong. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tutup firman Tuhan hari ini. Amin. Oke, kita mau doa berkat ya. Tuhan, kita akan akhiri ibadah anak pagi hari ini. Kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari adik-adik kita lipat tangan tutup mata. Bapa di sorga yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan buat setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Biar itu menjadi rema dalam kehidupan kami dan kami dapat lakukan. Terima kasih Bapak. Sekarang kami menerima berkat yang daripada Allah. Mari anak-anak yang kasih oleh Tuhan, kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga melalui persekutuan anak Yesus Kristus. Segala berkat rohani, berkat jasmani dicurahkan bagi engkau. Kemanapun kau pergi melangkah, engkau ditentukan seorang lebih dari pemenang, membawa shalom, membawa damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga dengan pengucapan syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Amin. Ada satu lagi ya, Kalek share apa namanya itu? Aktivitas hayat hafalan. Oke, tunggu ya Kakak Cleo. Thank you udah diingetin. Ayat. Putu, mau taruh di mana foto? Ntar Kalek taruh di warta jemaat ya. Oke. Nah, ayat ya. Kemarin ada 2 Tesalonika 3 ayat 13 ya. Oke, yang telah mengumpulkannya, yang telah disusun oleh Kak Novi, Kak Ica, Kak Gren, ada Kakak Christine. Thank you ya Kakak Christine. Ada Gabe, Tuhan Yesus berkati. Ada Gabriel, terima kasih. Ada Mas Moses, terima kasih. Ada Abang Nathanael, terima kasih. Dan ada Ivana dan Asila, luar biasa. Kak Novi mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang luar biasa dalam mengerjakan tugas saya dengan sangat baik. Tetap setia dan semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dari Kalek, ingat Amsal ya. Amsal 21 ayat 20. Oke, kita mau foto. Siapkan mukanya. Oh, terima kasih Kakak Gloria dan Abang Henok. Wah, tuh Farel udah peace and love. Wah. Oke, cibi-cibi, Moses. Gabriel. Oke, siap. Mana fotonya? Kakak Christine, Gabriel, mau foto nggak? Yuk kita foto yuk. Noel udah mau terbang dia. Oke, 1, 2, 3. Lagi. Ganti gaya.
1, 2, 3. Thank you so much. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap sehat. Dadah. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sama-sama. Berkati ya. Isi Teru. Dan Jonathan, Tuhan berkati. Henok, Rodia, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Asila Ivana. Dadah, Gabriel Nathan. Tuhan berkati Edgar Viola. Gabe. Semuanya. Dadah, Tuhan Bang berkati Edgar. Moses. Tuhan berkati Gabe. Dadah Kak. Dadah Gabe. Dadah Edgar, Viola, Farel, Moses. Sila Ivana, Tuhan berkati ya. God bless you loh.